Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan studi kita kristalisasi, suatu studi yang mencoba mencari tema-tema utama dalam setiap kitab. Dan ini sudah kita masuk masih di kitab 1 Raja-Raja. Sudah tema yang ke-12. Kita akan bicara tentang istana Salomo yang dibangunnya selama 13 tahun ya. Kalau baik suci itu hanya 7 tahun. Itu dikatakan Alkitab bilang sebelum sesudah dia tidak ada raja-raja yang memiliki kekayaan atau kemuliaan, kebesaran ya, atau hikmat seperti Salomo. Jadi kita tidak usah coba-coba hitung lah. Pendeknya kalau zaman sekarang ini ditransfer ini barangkali ratusan atau bahkan ya ratusan triliun kali ya kalau mau dihitung ya, itu kayu batu-batunya apa semua yang mahal-mahal semuanya lah. Jadi kita akan bicara, kita coba bandingkan dulu. Ini semuanya kan pemberian Tuhan ya. Karena Salomo pertama dia minta hikmat. Kemudian Tuhan bilang permintaanmu bagus ya, karena dia minta hikmat dalam arti suatu pertimbangan untuk memutuskan hukum secara adil. Karena umat Israel besar dan Salomo masih muda, dia minta itu ya. Kemudian Tuhan bilang karena permintaanmu bagus, aku tambahkan lagi, bukan cuma itu ya, tapi juga kekayaan ya, kemuliaan, kebesaran, pedenya semuanya ditambahkan ya dari Tuhan untuk Salomo. Cuma masalahnya sekarang kita melihat bahwa Salomo itu akhirnya kan jatuh dia ke dalam penyembahan berhala, karena dengan kekayaannya itu, dengan hikmatnya itu, dan posisinya sebagai raja, itu semua datang ya, bangsa-bangsa sekitarnya itu datang dan memberikan upeti. Itu biasa kalau orang mau menghadap Raja Salomo, nggak bisa sembarangan ya. Ratu Sheba itu juga bawa itu semuanya emas, perak ya, semua pemberian. Dan biasanya bangsa-bangsa sekitar itu memberikan juga perempuan yang terbaik ya, gadis yang terbaik dari bangsanya itu ya. Itu sebabnya Salomo bisa mengumpulkan 700 istri dan 300 gundik ya. Itu bukan dicari-cari sama Salomo, tapi memang dia mendapatkan itu tahun demi tahun, tambah terus ya. Nah, kita tahu bahwa setelah Salomo tua itu isi-isinya itu, karena dia perempuan asing kan, Moab, Amon, Edom, Het, Sidon dan sebagainya itu. Mereka kan punya ilah-ilah, Allah-Allahnya mereka. Jadi ketika Salomo sudah tua, ini isinya minta tolonglah dibangunkan di sini mesbah untuk Kamos ya, untuk Baal, untuk Asitoret, itu dewa-dewa mereka itu. Sehingga Yerusalem selain bait suci dan istana Salomo yang megah itu, kekayaan semua itu, ada juga mesbah-mesbah untuk ilah-ilah lain itu. Dan Tuhan melihat bahwa hati Salomo tidak lagi sepenuhnya, bukan menolak Tuhan Yahweh ya, bukan. Salomo hanya menjadi tidak sepenuh hati lagi mengikuti Yahweh, seperti Daud ayahnya yang selalu mengikuti ya. Tapi kita nggak bicara hari ini mengenai katakanlah wanita lah ya, yang membuat dia menyimpang. Kita mau bicara hartanya ini yang memang terlalu banyak ya. Kalau kita bandingkan dengan Ulangan pasal 17 ini hukum tentang raja ya. Kita tahu ya, ulangan ya, terus 1 Samuel, 2 Samuel ya, itu Ulangan, Yosua, 1 2 Samuel itu sampai raja-raja itu satu paket. Penulisnya tim yang Martin Knott bilang, itu sejarah ahli kitab Perjanjian Lama itu orang Jerman. Dia bilang itu satu tim yang dia menyebutnya sejarawan Deuteronomistik ya, yang dia ditulis setelah dengan maksud supaya Israel ini memahami bahwa pelanggaran terhadap perjanjian Musa akan menyebabkan Israel dibuang di Babel ya, khususnya kerajaan Yehuda ya. Jadi itu sebabnya perjanjian Musa, khususnya teologi Ulangan ini, teologi Musa ini di kitab Ulangan ini jelas memberikan hukum tentang raja ini, karena setelah Salomo kan kerajaan pecah ya. Jadi pada zaman Daud tuh bagus semuanya, walaupun bait suci belum dibangun, tapi Daud kan punya kemah dan di situ ada ibadah. Nah, ketika zaman Salomo selesai, dia tua, mati, dia pecah kerajaannya.
Ya, dan setelah pecah dua itu yang sebelah utara itu Jerobeam, di bawah Rehabeam, terus punya anak ini ada yang bagus kalau kerajaan Yehuda ya, kayak Asa, Raja Josafat. Nanti kalau kita sampai ke sana ada Hizkia juga dan macam-macam raja yang Yosia, bagus-bagus. Tapi tetap ujung-ujungnya penyembahan berhala juga jatuh, karena kejatuhan Salomo kan penyembahan berhala, dia jadi nggak ikut Tuhan nggak ikut Yahweh sepenuh hati. Nah, jadi lihat dari kitab Ulangan ini, harta, mengenai harta lah ya, kita bicara dulu mengenai harta. Dikatakan di sini ya, Ulangan ya, pasal 17 ya. Ini teologi Musa ini ya. Dia bilang begini, jangan, ayat 16, jangan ia memelihara banyak kudanya. Ulangan 17 ayat 14 sampai 20 ya. Tapi kita baca yang 3 tak ini aja ya. Katakan di sini ayat 16, hanya janganlah ia memelihara banyak kuda. Kuda itu bicara power, otoritas ya. Tahta. Nah, ini dia. Jangan terlalu dia punya tahta. Tahtanya Salomo itu kuat sekali. Dalam arti dia pengaruhnya terhadap seluruh bumi, bahkan dikatakan begitu. Raja-raja datang kepadanya. Sangat kokoh sekali ya tahtanya ini ya. Dikatakan di sini janganlah ia memelihara banyak, jangan terlalu kekuasaannya atau otoritasnya terlalu tinggi, jangan. Ada banyak orang bilang kalau orang itu sebelum dikasih tahta, kekuasaan dia atau jabatan, kita nggak bisa tahu dia siapa. Tapi begitu dia dikasih tahta, kekuasaan, jabatan, baru ketahuan dia aslinya. Ini orang kayak apa? Dia tetap rendah hati, tetap biasa, dengan teman-temannya pun biasa, atau bagaimana? Ya, udah mulai congkak. Nah, ini kan kelihatan ya. Saya mengalami begitu juga soalnya. Kemudian ayat 17 dikatakan janganlah ia mempunyai banyak istri. Ini wanita ya, ini banyak istri. Dalam konteks perjanjian lama memang nggak dilarang punya istri, asal jangan terlalu banyak. Nah, karena hampir semua hamba Tuhan dalam konteks perjanjian lama itu semuanya istrinya nggak satu, ada gundiknya lah minimal begitu. Abraham pun ada gundiknya, Ketura ya, dan sebagainya ada. Kalau Saul juga ada gundiknya ya. Nah, Daud ini juga ada banyak istrinya ya. Nah, kesalahan Daud kan waktu itu dengan Batseba itu karena dia merampas istri orang, bukan karena dia menambah istri. Enggak. Jadi konteks perjanjian lama boleh. Tapi kalau Salomo terlalu 700 istri dari kaum bangsawan, 300 gundiknya ya. Udah terlalu banyak. Dan memang Salomo mencintai perempuan-perempuan asing. Nah, di sini memang hati Salomo juga beda ini dengan hati Daud ini ya. Daud ini hatinya, kalau kita melihat dari Mazmurnya, dia mencintai Tuhan lah, dia merindukan Tuhan ya, dan dia hormat terhadap firman Tuhan, dia rindu ya, seperti rusa merindukan air, dan pokoknya Mazmurnya bagus-bagus ya, membuktikan dia itu cinta Tuhan dalam hati. Kasus Uria itu karena kelemahan moralnya dia, bukan dia karena melawan firman, enggak. Beda dengan Saul memang melawan firman, ketika datang firman Tuhan lewat Samuel, Nabi Samuel, Saul melawan. Gak bertobat gitu. Kalau Daud begitu datang firman Tuhan lewat Nabi Nathan menegur dia langsung ambruk ya. Walaupun bukan berarti dia ya, pokoknya kelemahan moral lah dia, bukan dia melawan Tuhan dah. Jadi di sini Salomo beda hatinya dengan Daud ya. Salomo itu mempunyai banyak istri karena memang dia mencintai banyak perempuan asing ya. Kemudian ayat 17 ini dia, emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Ini istilahnya terlalu ini yang diperingatin dalam hukum tentang raja ini, Ulangan 17. Kalau memiliki ya nggak apa-apa. Tapi kalau terlalu, nah ini istilah terlalu. Ada seorang, katakanlah pemimpin denominasi terbesar di dunia ini, udah meninggal orangnya, di Korea. 600.000 waktu itu saya tahu jemaatnya ya. Dia memiliki hampir segalanya. Akhirnya di ujung kehidupannya ya anaknya bermain saham katanya, dan akhirnya ketahuan uang gereja, uangnya dipakai, masuk pengadilan juga. Jadi dia bikin di akhir kehidupannya udah ya, sebenarnya kayaknya dia udah divonis juga, tapi nggak sempat masuk penjara kayaknya. Dia bilang begini, tidak baik kalau manusia itu memiliki segalanya. Nggak baik katanya ya, tapi kan terlambat ya.
Tapi dia menyuruh situ. Ini supaya menjadikan kita contoh lah. Ya, contoh itu kan nggak selalu contoh yang baik. Orang contoh itu ada yang contoh yang harus diikuti. Itu kalau Paulus bilang ikutlah aku, sebagaimana aku ikut Kristus, itu contoh yang harus diikuti. Tapi kalau ada juga contoh yang jangan diikuti, itu udah contoh kayak di dalam Korintus ya, ketika Israel bersungut-sungut di padang gurun, dia menyembah berhala. Kan di situ Paulus bilang, ini mereka menjadi contoh bagi kita supaya kita jangan mengingini apa yang mereka ingini gitu loh. Jadi contoh itu ada dua. Nah, kalau kita melihat di sini soal harta ya, udah banyak ini. Contohnya udah banyak. Jadi ini sekarang kita mau belajar tentang Salomo ini. Contohnya ya, bahwa hartanya dia itu juga membuat dia jatuh ke dalam penyembahan berhala. Karena begini, kalau dia nggak punya harta yang terlalu banyak itu, ya gimana dia bisa ngumpulin 700 istri, 300 gundik? Ya nggak mungkin dong ya. Jadi baik hikmatnya, baik hartanya itu mendukung dia bisa mendapatkan 700 istri dan 300 gundik, yang pada akhirnya isi-isinya ini pada waktu Salomo tua menyebabkan Salomo menyimpang. Nah, jadi istilahnya jangan terlalu lah ya memiliki banyak kuda, otoritas, atau harta. Ya kalau wanita ya, kalau kita dalam konteks perjanjian baru ya nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya istri harus satu ya. Jadi kita melihat Salomo, istananya ini juga, ini memang kayaknya Salomo beda dengan Daud dalam hal gini. Daud itu ketika dia menjadi raja ya atas seluruh Israel, dia tidak pikir-pikir soal bangun istana. Daud malah berpikir gimana membangun bait suci untuk, jadi lihat apa, untuk dia karena cinta kepada Tuhan. Istananya Daud itu dibangun karena ini, perhatikan ya, 2 Samuel 5 ayat 11. Dan Hiram, ini saya pakai ISD. Dan Hiram Raja Tirus mengirim utusan kepada Daud. Karena Hiram dengan Raja Tirus dengan Daud selalu bersahabat. Hiram Raja Tirus mengirim utusan kepada Daud dan kayu-kayu aras dan tukang-tukang batu dan tukang-tukang kayu dan tukang-tukang batu, dan mereka, jadi mereka ini yang berinisiatif, mereka yang bawa barangnya, mereka yang membuat sebuah istana bagi Daud. Nah, karena Daud melihat, setelah dia lihat, tanpa ada inisiatif Daud, tanpa ada Daud minta-minta ini, minta itu, tiba-tiba Tuhan menggerakkan Hiram. Ya. Dengan utusan, bawa kayu aras, tukang-tukang kayu, tukang-tukang, istilahnya Daud jangan diam aja lah. Barulah ayat 12 di sini. Dan Daud mengetahui bahwa Yahweh telah menetapkannya menjadi raja Israel, dan dia telah mengangkat kerajaannya karena umatnya Israel. Jadi tetap Daud itu fokusnya umat Israel. Enggak juga kekayaan dia, harta dia kumpulkan. Dia bahkan mengumpulkan barang-barang itu, emas perak itu untuk bait suci. Jadi kelihatan hatinya Daud ini emang beda lah dengan hati Salomo. Coba kita lihat ya Salomo ini. Bagaimana Salomo dalam dia membangun istananya itu. Coba kita lihat ya. Salomo yang mendirikan bait suci ya. Ya oke. Nah sekarang ayat pasal 7 di 1 Raja-Raja ya. Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya. Jadi yang mendirikan istana itu Salomo, enggak ada di sini. Dia bahkan minta pada Hiram ya. Lihatin ayat 13. Kemudian Raja Salomo menyuruh orang menjemput Hiram ya. Dia minta, dia yang merancang itu. Khusus untuk anak Firaun ya, istrinya itu yang khusus itu kelihatannya dibangun lagi suatu gedung tertentu lah. Jadi kelihatan bahwa beda lah ya hati Daud dengan hati Salomo ya. Salomo berinisiatif, dia bangun istananya bahkan 13 tahun, jauh lebih banyak. Kalau bait suci hanya 7 tahun ya. Kalau Daud ketika dia menjadi raja, dia diam aja. Malah dia akhirnya dia ngomong sama Nathan, aku setelah dibangunkan oleh Hiram itu, Raja Tirus, dibangunkan istana, malah Daud merasa, aku ini diam dalam istana begini, kayu aras, sementara kemah tabut tinggal dalam kemah. Jadi hatinya itu udah kelihatan lah ya hatinya. Hati orang itu sudah kelihatan dari itunya ya. Daud itu tidak cinta
dalam arti harta itu enggak lah. Dia memang cinta Tuhan, walaupun ada kelemahannya dalam kasus Uria itu ya. Kemudian, jadi sekarang kita coba aplikasikanlah dulu ya kepada kita, ya, karena ini yang penting, karena ini menjadi contoh. Saya udah bilang tadi, Salomo memang jatuh karena wanita, karena isi-isinya terlalu banyak, terlalu banyak. Dan ketika Salomo tua, dan Salomo memang mencintai perempuan-perempuan asing, ketika Salomo tua, perempuan-perempuan ini minta dibangunkan mesbah-mesbah. Nah, tapi ingat, Salomo tidak mungkin memiliki atau mendapatkan istri yang begitu 700. Dari kaum bangsawan, gadis-gadis itu, 300 dari gundiknya. Gak mungkin dia mendapatkan itu kalau tidak ditopang oleh kekuasaan dia sebagai raja, ya tentu hikmat yang Tuhan berikan itu, dan juga hartanya, ya. Jadi saling menopang lah ini. Memang dia jatuh karena wanita, tapi hartanya juga ada pengaruhnya itu. Nah, ini yang mau kita bicarakan sekarang, harta dalam konteks perjanjian baru. Ya, ini harta ini firman Tuhan bilang, janganlah kumpulkan bagimu harta di bumi. Ya, di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Dan di sana tidak ada pencuri, tidak ada ini. Coba dulu kita tafsirkan ini. Apakah orang Kristen harus miskin yang ikut Yesus itu? Bukan begitu juga. Pengertiannya, jangan fokus kepada harta di bumi, ya. Ya di bumi ini, makanya doa Tuhan Yesus juga perhatikan. Berikanlah kepada kami makanan dan minuman secukupnya. Ya, Tuhan juga nggak ingin kita, karena Tuhan juga memperhatikan perkara jasmani. Ketika ada 5.000 orang mengikuti dia, nggak minta yang 5.000 itu. Bahkan muridnya pun nggak ngomong-ngomong, mereka udah pada kelaparan, nggak ada ngomong. Tuhan langsung berpikir, ini dia 3 hari ikut aku, kasih lapar. Langsung dia kasih makan roti. Walaupun dia membuat itu, jangan nanti pengikutnya ngikut dia karena roti. Karena ketika Yesus setelah peristiwa itu, dia dikejar oleh orang, diikutin. Yesus bilang, kamu nih ngikut aku karena roti. Karena aku sudah bikin roti, mujizat, kau kenyang. Kau cari aku. Yesus nggak mau orang datang kepada dia cari karena motivasi roti jasmani maksudnya. Karena Yesus sendiri berbuat begitu sebagai tanda, simbol, karena dialah roti hidup. Aku mau berikan roti hidup ini lebih daripada, kalau pada perempuan Samaria air hidup. Kalau kau minum air ini kan haus lagi. Kalau kau minum air yang kuberikan nggak haus. Bahkan air itu akan jadi mata air dalam batinmu. Jadi kalau saya mengambil kesimpulan begini, atau Paulus bilang ya, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ini juga nggak maksudnya bahwa kita nggak boleh memiliki lebih kebutuhan selain makan, minum, pakaian, bukan begitu juga. Tapi seluruh pemikiran perjanjian baru tentang harta jasmani, itu artinya jangan kita fokus sampai jadi cinta harta, cinta uang, ngejar uang. Nah ini teologinya juga dipengaruhi, jadi teologi sukses. Ya, dunia kekristenan nggak usah tipu-tipu lah. Dunia kekristenan memang sudah jadi harta, udah jadi gila apa. Memang nggak semua lah katakan begitu, tapi dikuasai sekali oleh teologi sukses, walaupun dari ucapkan begitu. Karena kalau orang ngomong pendeta besar, pasti yang besarnya yang jasmaninya. Kalau dibilang orang dipakai Tuhan, pasti yang jasmani kelihatannya, yang karunia mujizat lah, bernubuat lah, mengusir setan dan sebagainya. Perkara batinnya dalam dunia kekristenan hampir tidak, kalaupun disinggung nggak jelas juga. Padahal Efesus 1:3 jelas itu, bahwa Tuhan sudah berkati kita dengan segala berkat rohani. Banyak sekali berkat rohani kalau lihat Kemah Suci itu, dari mulai bejana pembasuhan sampai mesbah tembaga, ini semua simbol, benda-benda ini simbol daripada pengalaman rohani di sini. Belum lagi di sini di ruang ruang kudus. Ada di situ kandil, ada meja roti sajian, ada lagi di situ mesbah dupa, semua
pengalaman itu. Masuk yang terakhir, wah itu tabut ya. Di situ ada loh perjanjian, ditulis dalam batin orang percaya. Itu pengalaman banyak sekali. Pengenalan akan Tuhan itu tak terbatas lah. Yang Tuhan aja nggak terbatas kan. Jadi yang begini-begini yang diberitakan nggak dalam dekresionan, nggak terlalu banyak, nggak jelas. Kalau dibilang pokoknya sukses, roh jiwa tubuh terus sempurna, ya maksudnya apa? Dan fokus pembicaraan itu, ya itu makanya ajaran populer yang itu buah sulung, perpuluhan, janji iman, bangun-bangun gedung besar, itu populer. Ya ini saya ngomong apa adanya. Begitulah keadaannya. Ya. Kalau saudara ngomong tapi saudara nggak punya backingnya, coba kayak hamba Tuhan katakanlah saudara ngomong tak punya backing, nggak punya gedung yang besar, jemaat yang banyak ngikutin, nggak punya apa-apa, siapa yang mau percaya? Kan gitu. Kenapa begitu? Ya karena dunia kekristenan sudah menjadi sangat lahiriah itu. Sekali lagi ya, Yesus nggak ngajarin kok kita ayo supaya kau miskin, ayo itu berarti kau rohani. Enggak begitu. Tapi kalau kita baca jujur seluruh perjanjian baru, jelas bahwa fokus perjanjian baru batinnya. Christ in you. Nah ini yang mau saya bicara nih. Harta sejati itu adalah Kristus yang dalam batin. Tapi mari kita lihat lebih jelas lagi apa yang dimaksud harta itu ya. Sekali lagi ya. Soal makan, soal minum, soal jasmani itu juga lihat gereja mula-mula juga nggak terlalu pusingan lah ya. Makanya Paulus bilang seorang prajurit yang sedang berjuang nggak memusingkan dirinya dengan masalah-masalah kehidupannya. Bukan berarti prajurit nggak perlu makan. Ya, prajurit juga perlu makan. Bagaimana mau perang kalau berlapar pingsan di tengah jalan. Maksud Paulus, fokuslah kepada komandan, fokuslah kepada perintah Tuhan, fokuslah kepada hal batinia. Karena Kristus itu dalam batin ya. Jadi itu ya artinya fokus ya bicaranya ya. Kalau bilang jangan kumpulkan bagimu harta di bumi, itu bukan berarti nggak boleh punya harta di bumi. Tapi jangan fokusmu itu jangan ke bumi. Duit aja begitu di bumi, harta begitu. Tapi harus fokus kepada harta yang sejati. Nah, ini yang kita mau lihat dulu sebentar ya. 2 Korintus kita baca dulu pasal 4 ya. Ayat 1. Oleh kemurahan Allah, yang saya pakai Allah ya, kami telah menerima pelayanan ini. Jadi kepercayaan suatu ministry ya. Konteksnya ministrinya perjanjian baru. Ya, terus bicara dia ya itu tentang ministrinya itu. Baru pasal ayat 7 Paulus bilang, tetapi harta ini, berarti harta itu adalah soal ministri perjanjian baru itu. Injil ya, kalau lebih jelas lagi dalam Timotius itu jelas lagi itu. Perhatikan ya dalam 1 Timotius ya. Setelah ayat 11 pasal 1 ya. Paulus bilang, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, rasul dan guru, pengajar. Kemudian 14, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jadi batinnya, harta itu adalah ministry atau Injil. Dan termasuk ministrinya itu. Paulus itu sebagai guru, sebagai rasul, sebagai ini. Itu harta. Suatu kepercayaan dari Tuhan untuk Tuhan menaruh Injilnya, beritanya, firmannya dalam atau Kristus yang dalam batin. Tuhan percayakan itu supaya kita memberitakan Kristus. Karena Paulus ini memberitakan bukan teori-teori aja. Dia memberitakan Kristus yang hidup. Jadi itu harta. Kristus dalam batin itu harta. Injil yang dalam batin, firman Tuhan yang diwahyukan kepada kita, itu harta. Pelayanan kita sebagai, entah sebagai rasul apa saja, itulah harta yang sebenarnya. Bukan yang di luar, tapi yang batinnya, yang soal kepercayaan Tuhan ini. Orang percaya kepada Tuhan, baguslah. Tapi persoalannya Tuhan percaya sama kita, oh itu harta. Berharga sekali, itulah harta sejati. Karena yang di dunia ini kan kita tahu sementara, ini contohnya Salomo. Baru aja Salomo mati, pecah kerajaan itu sana Jeroboam 10 suku, di sini Rehabeam kita lihat. Dalam 5 tahun aja udah datang Sisak, Raja Mesir. Coba dulu lihat dulu ya. Merampas itu semua. Jadi kayaknya harta itu kok kayak ini ya, pasal 7 ya, terus pecahlah itu kerajaannya. Coba kita lihat dulu ya.
pasal yang ke-11 Salomo jatuh dalam penyembahan berhala, pecah kerajaannya itu. Baru di sini ada Rehabeam. Nah ini pasal 14 ayat 25. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan. Bayangkan itu, bait suci sudah dirampas itu, emas-emasnya semua. Dan perhatikan juga, barang-barang perbendaharaan rumah raja, istana maksudnya nih, semuanya dirampasnya. Ia merampas juga segala perisai emas. Udah habis lah itu, ludas itu. Kemudian zaman Asa juga ini, waktu itu dia lawan Baesa, dia ayat 18 dia kirim lagi beberapa tahun kemudian. Tetapi ayat 18 ya. Tetapi Asa mengambil segala emas dan perak yang masih tinggal, yang sisanya telah dirampas oleh Sisak itu Raja Mesir, masih ada sisa. Itu diambil sama Asa. Ya, dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan rumah raja, artinya istana. Dan menyerahkannya kepada pegawainya supaya ini dalam peperangan Asa ngirim kepada raja Aram. Terus bayangkanlah itu. Harta kekayaan itu yang dikumpulkan Salomo melalui hikmat dan sebagainya, melalui posisinya. Hanya begitu. 5 tahun kemudian Rehabeam habis, ya. Kemudian enggak sampai belasan tahun juga. Oleh Raja Asa habis. Apalagi nanti ketika datang sama ini Nebukadnezar, bukan hanya itu ludes, dihancurkan. Ya, itulah harta itu. Jasmani, ya. Sekali lagi ya, bukan kita menolak atau berlagak mau coba jadi orang miskin supaya rohani, bukan itu. Itu namanya udah nggak ngerti apa-apa dah, udah nggak ngerti yang dimaksud Alkitab. Tapi yang dimaksud Alkitab itu fokus kita betul-betul, kita harus melihat bahwa harta sejati itu adalah ini, dan kita harus kejar ini. Fokus kita ke sini. Nanti soal yang itu ditambahkan, makanya dibilang cari dahulu kerajaan sorga. Di mana? The kingdom of God is within you. Kerajaan sorga yang dalam batin ini harus dikejar ini. Nggak gampang, saudaraku. Cari uang juga nggak gampang kan? Yang jasmani itu loh, roti yang nggak gampang juga loh. Lebih nggak gampang lagi karena ini nggak kelihatan dalam batin. Saudara dan saya harus siapkan waktu, tapi umat pilihan Tuhan dapat kasih karunia. Umat pilihan Tuhan dapat kasih karunia untuk mengejar harta rohani, harta dalam batin ini. Kalau nggak dapat kasih karunia nggak bisa. Nggak dapat itu. Itu nanti kayak gereja Laodikia itu. Merasa diri aku kaya. Tidak kekurangan apa-apa. Aku memperkayakan diriku. Padahal Tuhan bilang, kau tuh buta, telanjang, ya, miskin, repot, ya. Jadi contoh inilah ya, kita simpulkan dulu lah ini contoh, ya. Salomo yang dengan hartanya kegemilangannya, enggak seperti ya kayak uap gitu ya, hidup itu kayak yang uap kelihatan dari itu hilang. Tapi kalau harta batinnya suatu adalah Injil dan kepercayaan baik sebagai guru barangkali atau sebagai apa, terserah karunia kita apa, itulah harta itu. Peliharalah kata Paulus kepada Timotius. Pelihara itu. Karena itulah sebenarnya harta sejati. Nanti kalau kita tinggalkan tubuh ini, tinggalkan dunia ini, itu aja. Berapa banyak ya? Saudara jangan pikir yang penting masuk surga. Enak aja. Surga itu apa? Surga itu suatu kingdom, bentuk kerajaan. Ada ministrinya, ada otoritas di sana, ada semuanya semua. Kalau memang di dunia ini kita banyak orang pikir mati dulu biar saya masuk surga, nggak bisa. Kalau sekarang ini, karena the kingdom of God is within you. Kalau sekarang kita nggak punya harta rohani, ketika mati kita pun nggak punya apa-apa. Harta rohani itu kumpulkan sekarang di dunia ini. Ya, kalau orang fokusnya udah harta jasmani, khotbahnya juga udah, ujung-ujungnya duit, bagaimana? Ya, udah. Jadi kesimpulannya, kumpulkanlah harta di sorga. Apa itu harta di sorga? Di dalam batin, Injil, kepercayaan Tuhan, ministry.
nanti kita setelah kita percaya ini, ketika kita melepaskan yang di dunia ini, Tuhan datang, kita ikut. Apabila Kristus yang adalah hidup kita di sini menyatakan diri kelak, kita akan menyatakan diri juga bersama dengan Dia, tapi di sini dalam kemuliaan, bukan kemuliaan manusia, bukan kemuliaan karena harta benda, karena uang, karena jabatan, bukan karena itu, tapi kemuliaan Kristus. Christ in you, the hope of glory, kemuliaan Tuhan itu. Jadi kalau orang sudah dalam lagi Kristenan ya, sudah bicara uang, bicara jabatan, Jebel, Bileam, Nikolas, dagang lagi itu, wah, udah jangan ngomong-ngomong surga deh, nggak cocok. Karena surga itu kita harus sekarang di sini. Di sinilah kita sudah menikmati surga itu, mengumpulkan harta, terus harta rohani, ya. Dan itu hanya umat pilihan Tuhan aja yang dapat kasih karunia untuk itu. Oke lah, haleluya, amin.